Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Kinantika Rahmita. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan pada Bank Syariah Indonesia. Ya, bisa dilihat di tabel dari rincian aset. Yang pertama ada kas. Posisi kas bank pada tahun 2021 mencapai 4,1 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,2 triliun, mengalami peningkatan sebesar 29,53%. Kas dengan mata uang rupiah mengalami peningkatan sebesar yaitu 3,0 triliun pada 2020, meningkat 1,1 triliun atau 36,23%, sehingga pada tahun 2021 kas rupiah mencapai 4 triliun. Sedangkan untuk kas falas mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 220,8 miliar menjadi 87,7 miliar pada tahun 2021, turun sebesar 133,1 miliar atau 60,30%. Selanjutnya ada giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Pada tahun 2021, Bank mencatat giro dan penempatan bank pada Bank Indonesia sebesar 20,6 triliun, turun 4,48% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 21,5 triliun. Penurunan tersebut disebabkan tidak adanya penempatan pada instrumen sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2020 bank melakukan penempatan pada instrumen SBIS sebesar 7 triliun. Selain SBIS, instrumen penempatan pada Bank Indonesia yang mengalami pergerakan yang signifikan yaitu peningkatan FASBIS sebesar 4,8 triliun atau 132,46% dan penurunan deposito berjangka sebesar 4,7 triliun atau 90,40%. Oke, selanjutnya ada liabilitas. Total liabilitas bank sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 61,9 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 66 triliun, turun 6,29%. Penurunan tersebut disebabkan oleh simpanan dalam bentuk giro wadiah dari 30,8 triliun pada 2020 menjadi 22,4 triliun pada tahun 2021. Meski demikian, tabungan wadiah mengalami peningkatan sebesar 5,3 triliun yaitu dari 29,6 triliun pada 2020 menjadi 34,8 triliun. Oke, berikutnya ada penyaluran dana. Peningkatan investasi BSI pada tahun 2021 meningkat sebesar 6,40% atau 4,7 triliun menjadi 78,4 triliun dari 73,7 triliun pada tahun 2020. Komponen investasi yang mengalami peningkatan yaitu pada investasi surat berharga dengan kenaikan sebesar 18,5 triliun atau 37,59%. Sedangkan untuk penempatan pada BI dan giro dan penempatan pada bank lain mengalami penurunan masing-masing sebesar 6,8 triliun atau 43,33% dan 6,9 triliun atau 78,79%. Ya, berikutnya ada dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lainnya. Sumber pendanaan BSI terdiri dari simpanan dan dana syirka temporer. Untuk sumber pendanaan yang berasal dari simpanan, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,2 triliun atau 5,22%, dengan rincian yaitu giro wadiah mengalami penurunan sebesar 8,4 triliun atau 27,29%, sedangkan tabungan wadiah mengalami peningkatan 5,3 triliun atau 17,77%. Untuk sumber dana yang berasal dari dana syirka temporer mengalami peningkatan sebesar 26,6 triliun atau 17,52%, dengan peningkatan terbesar secara berturut-turut berasal dari deposito mudharabah sebesar 12,6 triliun atau 14,58%. Kemudian ada giro mudharabah 8,0 triliun atau 148,00% dan tabungan mudharabah 6,1 triliun atau 10,33%. Selanjutnya ada rincian ekuitas. Total ekuitas bank sampai dengan berakhirnya tahun buku 2021 sebesar 25 triliun, mengalami kenaikan sebesar 15,04% dibandingkan dengan tahun buku 2020 yang sebesar 21,7 triliun. Peningkatan ekuitas tersebut berasal dari pencapaian laba dengan peningkatan saldo laba 2,8 triliun atau 41,80%.
Oke, yang terakhir ada perkembangan laba rugi. Kinerja laba rugi, jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib. Bank berhasil membukukan jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar 17,8 triliun, naik 5,19% dari posisi tahun buku 2020 yang mencapai 16,9 triliun. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan atas pendapatan dari jual beli sebesar 1,1 triliun atau 11,59% dan peningkatan atas pendapatan usaha utama lainnya sebesar 147,7 miliar atau 5,01%. Yang terakhir ada laba komprehensif tahun berjalan. Laba komprehensif tahun berjalan pada bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar 3,2 triliun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni 2,2 triliun, mengalami kenaikan sebesar 49,59%. Kenaikan ini diakibatkan oleh peningkatan laba bersih sebesar 840,6 miliar atau 38,42% dan peningkatan jumlah pendapatan komprehensif lain bersih sebesar 226,1 miliar dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.